Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Shalom saudara-saudara PPGT dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan untuk melanjutkan hidup dalam dunia ini. Dan dalam persekutuan kita pada saat ini kita akan menemukan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertolongan dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, pemilik hidup kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia berkat-Mu nafas hidup yang Kau nyatakan bagi hidup kami pada saat ini. Bapa, kami rindu akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara PPGT dalam Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 14, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengecaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Saudara-saudara, anak-anak muda dalam Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi saat ini mungkin saja membuat semangat kita dalam pelayanan, membuat hati kita tidak bersemangat untuk melanjutkan pelayanan kita, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam berbagai hal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan tulisan yang kedua yang ditujukan kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini adalah kondisi jemaat Kristen perdana berubah-ubah sepanjang abad pertama. Jemaat dibingungkan oleh ajaran-ajaran baru yang berbeda dengan berita Injil yang sejati tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan adanya hal itu, maka penulis mengajak Timotius untuk menjauh dari godaan-godaan yang sering menjerat orang muda, karena iman yang menyelamatkan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan ini banyak tantangan dan godaan yang seringkali membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Olehnya, dari pembacaan kita pada saat ini 3 pesan yang kita dapatkan. Yang pertama, dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 berisi tentang Injil harus diberitakan meskipun menderita, dibelenggu sebagai orang pilihan Allah, harus bersabar menanggung semuanya. Saudara-saudara, sebagai generasi milenial, banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan yang dapat mempengaruhi kita untuk tidak setia dalam memberitakan Injil. Karena itu kita belum sepenuhnya berakar dalam Kristus. Namun seharusnya adalah meskipun menderita dibelenggu, kita akan tetap setia memberitakan Injil sebagai wujud nyata bahwa kita sudah berakar di dalam Dia. Yang kedua ialah berisi tentang hal yang kita dapatkan ketika kita bertekun setia dalam memberitakan Injil Kristus. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 jelas dikatakan bahwa jika kita mati dengan Dia, maka kita pun
akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, maka kita pun akan memerintah dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir berisi tentang bagaimana kita mengusahakan diri supaya kita hidup layak di hadapan Allah. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Hidup layak di hadapan Allah menurut ayat ini berarti tidak bersilat kata atau selalu mengatakan kebenaran. Namun melihat dunia sekarang ini, kejujuran sudah sangat langka ditemui. Bersilat kata ada di mana-mana, ketidakbenaran terjadi di mana-mana. Dan apakah kita sebagai pemuda-pemudi akan tinggal diam saja melihat kondisi ini? Mari saudara-saudara kita renungkan bersama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kondisi kehidupan PPGT saat ini menghadapi berbagai tantangan dunia yang kadang membuat kita tidak setia, tidak tekun dalam memberitakan Injil Kristus. Karena itu hanya dengan bertumbuh dan berakar di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah yang baik, yakni mendapatkan keselamatan yang hanya didapat di dalam Tuhan saja. Dengan demikian, maka kita akan menjadi pemuda-pemudi yang disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Bapa, sungguh kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia dalam melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku firman dalam dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.